Nah, untuk video kali ini saya ingin menjelaskan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang bergerak di bidang arsitek dan teknik sipil, juga kepada ibu-ibu dan bapak-bapak guru yang bergerak di bidang pengajaran sipil, teknik sipil dan arsitek. Karena ada DM, juga ada komen yang mengatakan bahwa mereka adalah guru, mereka ingin mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai teknik interlocking pembangunan dengan menggunakan bata interlock. Dalam hal ini kami sudah memproduksi interblok. Interblok adalah bata interlock, konsep membangun rumah secara interlock, tetapi interblok adalah interlocking brick dengan harga yang terjangkau. Nah, mengenai nanti kalau misalkan mengenai teknik pembesian, pasang besi, bikin besinya, besi untuk U-nya itu untuk nyambung besinya ke atas, terus juga termasuk cara instalasi listrik, instalasi pipa, cara ngebor, cara mensekrup, untuk memasang dinabul, untuk perekatannya dinding ini, juga apakah menggunakan dinding ini rembes airnya, juga masalah ruangannya ini panas apa sejuk, itu semua ada di video-video yang lainnya, di video-video saya yang lain. Tetapi yang untuk kali ini saya ingin memberikan file kepada Bapak Ibu sekalian yang bergerak di bidang yang tadi saya sebutkan itu. Nah, dengan file itu Anda akan bisa melakukan sendiri dan mulai melakukan pembelajaran desainnya. Lalu kalau itu diajarkan kepada anak-anak didik, saya rasa mereka akan lebih mudah mengerti karena anak-anak tahu ini adalah teknik Lego, seperti main Lego. Dan siapa tahu ke depannya nanti ilmu mengenai konsep interlock ini akan membantu masa depan mereka. Gitu ya. Terima kasih. Nah, interblok itu terdiri dari 4 shape ini, 4 bentuk ini. Yang kami produksi secara rutin adalah yang bata utama dan bata setengah ini. Sedangkan yang U ini untuk saat ini, yang U ini masih saya hentikan dulu sementara karena di pengiriman agak beresiko di bagian ini. Jadi sementara saya akan membuat dulu mesin baru khusus untuk memproduksi bata U ini dengan memperkuat di bagian ini. Tetapi yang dua ini adalah produksi utama yang diproduksi sehari-hari. Nah, sedangkan yang untuk bata buntu ini hanya diproduksi bila ada permintaan karena harganya lebih mahal. Nah, untuk mendapatkan file dari 4 objek ini, Bapak Ibu bisa mendownload di alamat di bawah ini. Nah, dengan memiliki 2 bentuk ini aja, nanti Bapak Ibu tadi yang sudah download di file yang saya berikan itu sudah bisa memainkan semua posisi, semua tata pasang seperti Lego. Nah, ini ya, saya tunjukkan habis ini, tetapi sebentar ya, saya mau ngasih tahu kenapa bata interblok ini nggak bisa didesain di bagian sini ini nggak bisa didesain ada kunciannya. Kalau di bagian sini ini nanti ada kunciannya, di bagian samping ini ada kunciannya, maka nanti pada dinding itu di bagian yang begini kalau ketemu posisi yang begini ini nanti ada timbul sama cekung. Nanti akan kesulitan tukang merapikan bagian sini. Jadi itu memang saya desain tidak karena memang tidak perlu. Jadi itu penjelasannya. Oke. Nah, misalkan kita memiliki dua benda seperti ini ya, kita kan misal bata ini kan, nah ini kan kalau ini kan cuma diputar 90 derajat, ya kan. Nah ini kita kalau taruh di posisi sini, nah ya kan, nah ini kalau kita taruh di posisi sini, nah
kemudian ini kan nanti temboknya yang jadi tembok, ya kan. Nah, ini akan jadi kolom. Nah, sedangkan temboknya nanti akan ke arah sana kan gitu kan kira-kira. Nah, bukan kira-kira ya, memang begitu gitu ya. Nah, lalu nanti pada pada yang berikutnya, nah, ini kan nanti bata ini kan di sini, nah naik di sini kan. Nah, bata ini kan naik di sini, naik di sini, bata ini akan sebentar. Nah, bata ini akan di sini, nah kan. Bata berikutnya akan di situ, ya kan. Nah, lalu sebentar. Nah, lalu bata berikutnya kan akan di sini, ya kan. Nah, begini kan kira-kira. Nah, sebetulnya nggak kira-kira sih, ya memang begini. Itu ya, ini saya tengahkan dulu. Nah, lalu yang di sini sama sini tadi kita kunci kan. Nah, kita kunci. Kita kunci. Kita kunci ya. Nah, begini kan. Nah, ini akan ngunci bata yang di bawahnya kan. Nah, kan begitu. Begini kan. Nah, ntar ini saya geser. Tadi nggak kelihatan, kurang geser. Nah, anggaplah begini dah. Nah, ya kan. Ya sudah, anggap begini aja lah. Ntar kurang dikit nggak enak. Nah, ini loh. Ini dia akan ngunci di sini kan. Lalu kalau yang di sini kan dia akan melanjutkan saja. Dinding ini kan akan dilanjutkan saja, ya kan. Nah, dinding ini kan akan dilanjutkan. Dinding ini kan jadi dinding. Ini akan dilanjutkan kan ke situ. Kan begini ya. Kira-kira lah ya, ini saya cepet-cepetan lah ya. Nah, kemudian bagaimana yang selanjutnya? Nah, kita yang model begini ini, yang posisi begini ini, bukan model, itu kita taruh di sini. Loh, ini kan jepit kan? Nah, kelihatan kan? Nah, ini kan, ini kan, ntar posisinya nggak tepat ini tadi. Nggak apa-apa lah, ini kan cuma untuk pembelajaran aja ya. Nah, begini, ya kan? Dia kan akan jepit kan? Kelihatan kan? Jadi yang ini tadi ditutup oleh ini kan? Ini sorry, kok nggak tepat posisinya, ini loh gambarnya. Nah, ini cepet-cepetan. Nah, bisa anggap gini lah. Ntar nggak enak. Ntar ya, nggak enak kalau begitu. Kalau nggak pas itu nggak, keterasannya nggak enak. Nah, begini kan, Nah, dia akan membentuk begini kan, ya kan. Ngerti kan maksudnya? Nah, kemudian lanjut kan. Nah, yang posisi begini kan lanjut di sini. Begini kan. Nah, gitu kan. Kok nggak pas? Saya nggak seneng kalau nggak pas. Ntar kurang pas supaya kelihatan. Nah, begini kan. Ya kan. Ngerti kan maksudnya? Maksudnya paham kan? Ini nggak pas. Oh nggak, ini keluar. Ini nggak pas ini. Bentar. Namanya gambar cepet-cepetan ya. Sebentar, saya paskan dulu. Nah, beginilah wis kira-kira. Ini kok yang masih kurang pas. Biasanya saya manuvernya lihat dari top, samping, sama bukan perspektif begini ya. Tapi saya rasa ngerti lah ya maksudnya ya. Maksudnya begini loh. Daripada saya menjelaskan, daripada kita hari ini di zaman modern ini harus memasangi bata kan, pakai drawing lebih gampang kan gitu. Nah, ngerti kan? Ini kan Bapak bisa membayangkan kan, Bapak Ibu bisa membayangkan kan kekuatannya kalau ini dikasih besi dan dicor. Ini jepit-jepit semua, sudah ada DVD saya yang lain. Nah, lalu setiap kali kita tiba-tiba ketemu posisi yang yang begini ini, itu kita pasang yang batas tengah. Jadi batas tengah itu selalu kita pasang di posisi di mana membutuhkan, bentar, ini gini, gini. Nah, di sini kan, di sini tuh selalu kita pasang batas tengah di posisi di mana kita membutuhkan batas tengah. Jadi batas tengah ini gampang posisinya. Dia yang nutup posisi-posisi macam ini gitu kan. Nah, kalau misalkan ini yang di bawah juga saya tutup, ya kan? Nah, gitu ya, saya tutup. Nah, di sini, nah dia akan
nutup semua kan. Ya memang gambar saya nggak pas kan, ini saya cuma menjelaskan cepet-cepetan. Tapi saya rasa Bapak Ibu ngerti lah, kalau yang sudah main drawing ngerti lah. Nah ini kan, nah ini nanti, oh sorry, ini salah nih, ini nggak perlu begitu. Misalkan saya menutup bidang seperti ini, saya akan tutup begini, nah kan gitu, ya kan. Nah itu kan, ini posisinya kurang pas. Nah, anggaplah begitu dah. Nah, ngerti kan maksudnya kan. Nah, lalu posisi yang sama tadi eh, kita juga pasang di sini kan. Nah, di sini kan, ntar saya grup, lalu saya mirror, ya kan. Nah, kan nanti akan posisi begini jatuhnya ya kan. Jadinya kan akan begini kan. Kayak main Lego lah pokoknya, kayak main Lego ya. Pokoknya nanti ini kayak main Lego, dengan punya file itu Bapak Ibu bisa membentuk berbagai macam posisi, mau kolom seberapa besar, mau bagaimana, mau itu tinggal dihitung saja. Nah nanti kalau mau punya data untuk perhitungannya, nanti kalau filenya itu sudah diambil, pokoknya panjangnya ini Ibu rescale menjadi 24, sedangkan jadi panjang ini 24, panjang ini ya, panjang ini 24 batanya, lebarnya itu 12, terus tingginya ini 14. Sedangkan kekuatan batanya sendiri berada di kisaran K150-an lah. Pernah saya tes sendiri pakai mesin press hidrolik saya, kira-kira kalau ketemu di kekuatan volume besarnya tabung hidrolik saya dan kekuatan pompa saya, ini pecahnya di sekitar 150 K150. Kira-kira begitu. Tapi itu nggak bisa jadi patokan ya. Saya belum ngeteskan ke lab, saya hanya kira-kira. Tapi bata ini kuat, jadi saya produksi kuat, saya malas ngeteskan karena saya tahu itu sudah cukup kuat. Nah begitu ya. Jadi dengan begini, dengan file yang Bapak Ibu nanti ambil itu sudah bisa melakukan desain arsitek, desain sipil, perhitungannya. Dan kalau Bapak Ibu bisa mendesainnya menjadi kayak satu rumah full pakai interblok, nanti keuntungannya kecepatan bangun rumahnya besar, tinggi sekali. Ibu berhemat, Bapak Ibu berhemat banyak sekali. Tapi setidaknya untuk saat ini nggak apa-apa, buat pembelajaran. Nanti siapa tahu dengan pembelajaran ini, dengan melakukan percobaan desain, nanti Bapak Ibu lebih paham dan anak-anak didik juga lebih siap untuk misalkan suatu hari kelak mereka mau melakukan pekerjaan job desain rumah dengan menggunakan sistem interlock. Itu ya, terima kasih.